Halo semuanya, balik lagi bersama Timmy, Gina. Ivana. Felix di GIL. TGIF. TGIF. Yeay. Ya, Another Friday. yes. Selamat beribadah puasa juga bagi yang menjalankan. Ya, selamat Ya, selamat berpuasa buat berpuasa. teman-teman. Semoga tetap tenang meskipun ada wabah coronavirus. Ya, stay strong, dengerin guys. kita ya. Dengerin kita biar Iya, kita berfaedah. rilis kan tengah malam bisa menemani sahur kalian. Iya, Oh ya sambil benar juga. Jadi nanti sambil sahur sambil dengerin podcast kita. Kita Biar di YouTube faedah. juga ada loh promosi. Oh iya, di YouTube juga bisa. iya. Iya. Jadi mau bahas apa hari ini? Iya, jadi kita hari ini bakal bahas masker gitu kan. Kita kalau misalnya sekarang di hari rekaman kita hari ini tanggal 19 April angkanya udah naik jauh ya, dari ada sekitar di atas 2 juta di dunia yang kena COVID. Indonesia sendiri sudah di lebih dari 6.000 orang terkena COVID. Jadi makin banyak. Jadi ya mesti tetap berhati-hati gitu kan. Bukan cuman melakukan physical distancing, tapi juga kalau misalnya emang butuh keluar ya berarti mesti pakai masker. Nah, ngomongin soal masker nih, ada banyak banget nih pertanyaan dari pendengar gitu kan. Kayak ada hal yang paling sering ditanyakan, dulu kok sempat di awal-awal wabah COVID ini, pemerintah, WHO, banyak pakar gitu kan bilang, ya pakai masker. Orang yang sakit aja, yang sehat mah nggak perlu. Nah sekarang, tapi malah disuruh pakai, mulai sekitar awal April, semuanya disuruh pakai masker. Nah kira-kira kenapa nih kayak, kok bisa kayak gini ya? Coba kalau Gina ada kira-kira kenapa Gin? Em, Kalau yang gue lihat ya di awal-awal itu pemerintah tidak merekomendasikan orang yang sehat juga pakai karena orang-orang sehat kan banyak ya jumlahnya. Kalau semuanya pakai berarti supply masker untuk tenaga medis itu juga akan berkurang. Jadi orang di sana di rumah sakit yang lebih membutuhkan. Jadi mereka jadi kekurangan masker kayak gitu. Nah, terus kan dulu banyak yang bilang pakai masker pun bisa meningkatkan resiko terinfeksi gitu dan nggak efektif. Nah, tapi sebenarnya ini relatif dibandingkan sama surgical mask, masker yang dipakai dokter di rumah sakit ya memang tidak seefektif itu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama tidak pakai apa-apa sama sekali, tentunya lebih baik pakai masker. Yang makanya sekarang pemerintah tuh merekomendasikan tetap pakai masker, cuman biar nggak saingan sama yang di rumah sakit, lebih baik bikin masker sendiri dan pakai masker sendiri yang dari kain itu lebih baik daripada nggak pakai apa-apa sama sekali. Nah ini kenapa lebih baik sih? Karena kembali lagi ke podcast kita yang pertama sama yang kedua ya, kita kan ngebahas gimana sih cara virus ini nih menyebar. Virus ini kan coronavirus ini semua udah sepakat bahwa transmisi penyebaran utamanya ini adalah melalui droplet. Nah, jadi droplet ini tuh bisa disebarkan oleh orang yang sudah terinfeksi. Baik waktu orang itu berbicara atau pas orang itu batuk, bahkan pas orang itu bersin itu lebih risky lagi. Nah, jadi orang yang sakit itu awalnya disuruh untuk pakai masker sebenarnya lebih ke supaya mereka tuh nggak nularin. Pas mereka ngomong sama orang yang sehat atau batuk di dekat orang yang sehat itu mereka nggak menularkan droplet-droplet yang berisi virus itu loh ke orang di sekitarnya. Cuman kan masalahnya ada orang yang nggak tahu kalau dia tuh lagi sakit, either karena dia asimptomatik atau karena dia belum menunjukkan gejala aja. Jadi pas mereka sebenarnya udah terinfeksi tapi mereka belum menunjukkan gejala, mereka nggak tahu kalau mereka sakit, bisa aja pas mereka ngomong atau batuk atau bersin di sekitar orang yang sehat itu juga jadi kena gitu. Nah terus kalau untuk melindungi sebagai orang yang nggak sakit nih, kalau lagi ngobrol sama orang yang sakit yang nggak pakai masker, mungkin itu proteksinya tidak seefisien kalau kita pakai masker yang di rumah sakit sih.
Tapi konsepnya itu makanya kita semua sekarang disuruh pakai untuk mencegah penularannya aja. Jadi kalau lu sebenarnya sedang sakit tapi lu nggak tahu lu sakit, lu juga tidak bisa resiko menularkannya itu jadi lebih sedikit. Nah, ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa masker ini beneran efektif untuk mengurangi penyebaran virus. Jadi ada cerita seseorang yang habis traveling dari Wuhan ke Kanada ya, kalau nggak salah. Iya, Iya. benar, ke Kanada, benar. Ya, dia naik pesawat, terus pas pulang dia dites, ternyata dia positif. Akhirnya kan kontak tracing, terus orang-orang 25 orang yang duduk di sekitarnya itu di dalam pesawat itu dicek semua dan nggak ada satupun yang positif. Karena orang itu waktu naik pesawat pakai masker. Gitu. Jadi seefektif itu ya pakai masker tuh untuk mencegah penyebaran. Iya. Kayak gue pernah baca juga katanya kalau masih ingat di podcast sebelumnya reproduction number-nya juga kalau ternyata hasil penelitian menunjukkan itu significantly turun juga ya kalau pakai masker. Dari yang tadinya R0-nya 2,4 sampai hampir 1, yang berarti itu bisa dianggap tidak menular lah gitu. Jadi yang udah lupa atau mungkin bisa diingetin lagi kali ya R0 itu apa. R0 itu jadi reproduction number. Di podcast kita sebelumnya kita sempat jelasin. Jadi reproductive number itu menunjukkan jumlah orang yang bisa terinfeksi. Nah, jadi kalau misalnya lo sakit kena coronavirus, lo tuh bisa menyebarkan ke berapa orang sih gitu. Corona itu bisa menyebarkan ke berapa? 2-3 orang ya? 2-4 Ya, kira rata-rata. Nah, kalau karena dia pakai masker ini bisa turun, jadi lu cuma nyebarin ke 1 orang. Resikonya bisa tekan segitunya. Iya. Jadi kalau disimulasiin pakai angka tuh ngefek banget gitu. Dari anak kelihatannya cuma turun 1 atau 2, tapi kalau ada berapa ribu orang, itu efeknya sangat luar biasa gitu. Iya. Ya, Timmy ada mau boleh nanya? Itu mau ditambahkan, itu tadi yang dibilang itu surgical mask atau masker kain ya? Buat yang mana nih? Yang orang traveling ini. Dia nggak tulis di papernya kalau nggak salah ingat. Tadi gue juga ngecek dia nggak nulis sih maskernya apa, tapi itu menunjukkan bahwa pakai masker tuh ngefek itu gitu, untuk mencegah penyebaran. Apalagi kan diperparah kayak ternyata si corona ini kasus-kasus yang asimptomatik tuh banyak banget ya. Setelah gue baca-baca ya kan, bahkan mungkin diperkirakan lebih banyak yang asimptomatik daripada simptomatik ternyata kan. Tadinya kan padahal dipikir orang tuh kalau asimptomatik berarti jumlah virus di dalam badan dia tuh dikit, dan ternyata dari hasil penelitian itu nggak juga. Orang yang asimptomatik itu jumlah virus di badannya mirip-mirip aja sama yang simptomatik gitu. Jadi ya sama-sama karena jumlah virus yang mirip-mirip, penularannya pun mirip-mirip sama simptomatik, bukan lebih rendah gitu. Makanya pakai masker ini penting banget guys, supaya tidak menularkan orang. Jadi kayak mikirin yang lain gitu. Dan mencegah ini lebih meluas lagi. Jadi kalau misalnya kayak gitu, makanya sekarang banyak negara gitu yang disuruh pakai semua gitu ya, berarti buat ya tadi gitu, berarti menekankan penyebaran yang dari tadinya 1 orang bisa nyebar ke 2 sama 3, berarti sekarang tinggal ya biasanya sebisa mungkin mendekati 1 atau di bawah 1 gitu berarti kan. Nah, tapi terkait itu temen gue juga ada salah satu pertanyaan yang masuk nih dari banyaknya pertanyaan, Azek. Kalau lagi langka masker, berapa kali sih kita boleh pakai? Terus temen gue bilang, jujur gue pakai bisa seminggu sih, terus dalamnya gue pakein tisu selampe, jorok sih tapi mau gimana gitu. Nah, by the way, ini konteksnya yang dia tanya nih masker apa sih? Masker kain? Enggak, masker kain yang dalamnya bisa diselipin tisu itu loh. Gitu. Jadi dia kayak ada kan beberapa masker yang ada kayak tempat tisu yang lu bawa di tas itu loh. Iya kan, terus lu tinggal selipin tisu, terus tisunya diganti-ganti di dalam gitu. Nah, emang sih masker itu kan membantu mengurangi transmisi, tapi apa aja yang perlu kita perhatiin gitu, Dan tahu nggak? Iya, jadi kayak mungkin mau dikalifikasi dulu kali ya. Maksudnya kalau misalnya sekarang ini kan pemerintah, baik di Indonesia, di negara lain juga, yang menganjurkannya memakai masker kain gitu kan, bukan surgical mask, bukan masker yang biasa dipakai dokter. Ya, simply karena satu hal sih, barang kayak yang buat surgical mask itu lebih langka, lebih dibutuhkan untuk dokter.
Jadi kalau misalnya dalam kasus ideal di dunia semua orang bisa produksi massal, ya semua orang bisa pakai surgical mask. Tapi kan saat ini nggak bisa gitu kan. Oleh karena itu orang pakai masker dari kain. Kalau misalnya temen lu itu agak jorok sih memang kayak itu untuk masker kain. Kalau teman lo yang denger nih, Felix langsung ya marah aja langsung masih Felix. Untung Tapi gue dia nggak kenal sakit temen lo jadi. Dia sehat sih, dia masih muda. Gue nggak tahu ya. Asimptomatik ya? Nah, tapi gue tidak bisa jump to conclusion. Oh. Tapi dia di Taiwan, jadi penanganannya oke banget kan di Taiwan. Salah satu Iya, percontohan. Iya, tapi gue kayak sebenarnya kalau misalnya kalau kita baca gitu kan sekarang banyak yang anjurin pakai masker dari kain. Itu salah satu yang ditekankan juga ya itu sekali pakai ya mesti dicuci gitu kan. Bukan yang tipe yang ya itu tadi lu bilang kayak kalau misalnya ada yang bilang kan kalau misalnya pakai masker itu sama kayak pakai kolor gitu kan. Tiap kali pakai ya dicuci gitu, lu jangan pakai bolak-balik gitu kan atau misalnya pakai berkali-kali berhari-hari. Ini tuh yang biasanya suka pakai berhari-hari. Gua Kok tahu Gin? Wah, iya itu lebih mencurigakan ya sebenarnya. Mengerikan. Enggak bercanda. back to topic. Tapi tuh kayaknya gue pernah baca juga yang kalau nyelepin tisu itu lebih bagus juga karena mengurangi kompensate tipisnya bahan lo gitu loh, bahan maskernya. Mungkin maksudnya dia makanya diselipin tisu, tapi tetap cuci mah cuci lah ya. Berapa layer kali ya nggak bisa. Kayak nambahin layer gitu poinnya. Tapi tetap yang kontak sama kita mulut yang kena dropletnya itu kan luar jadi tetap harus dicuci ya. Betul. Yang kena droplet di dalam sih, Van, sebenarnya. Oh iya, maksudnya. Cuman kalau bagian luar lapisan, tapi kan emang, iya. Kalau tapi kan jadi sebenarnya kalau untuk masker kain ini sendiri, emang kalau kita di pasaran banyak banget jenisnya kan. Ada yang bikin sendiri, ada yang dijual, ada yang ya nggak tahu lah banyak macam ya sekarang. Gue juga udah nggak bisa ikutin gitu kan apa aja. Nah kira-kira kalau misalnya bahan itu sendiri yang gue baca-baca sih kayak pertama-tama buat masker kain memang untuk data apakah dia bisa memprotek, menjaga yang pemakainya dari tertular itu sangat datanya itu dikit banget. Ada yang contradicting, malah ada yang bilang oh bisa sama mirip surgical mask, ada yang enggak, tergantung bahan juga soalnya kan. Dan sebenarnya susah ya mau ngeriset ini, soalnya nggak mungkin lu membandingkan dengan orang yang nggak pakai masker karena mana mungkin sih nggak etis gitu. Ya? Iya. Minta orang dengan sengaja tidak pakai masker untuk menguji ini, itu kan nggak etis. Jadi agak susah ya memperoleh datanya. Nggak akan ada yang mau juga. Yang ada malah tapi kayak berdasarkan tingkat filtrasinya segala macam cukup efektif untuk mencegah menularkan ke orang lain. Tapi tadi bilang kayak kalau misalnya kemungkinan besar ya sekarang kan banyak kan disarankan pakai bahan misalnya katun gitu kan, dari katun, dan sebisa mungkin kalau bisa 2 lapis ya 2 lapis gitu, bukan cuman kayak lu tiba-tiba pakai lu pakai baju lu gunting dikit terus lu pasang di muka lu gitu kan. Betul, dan tiap bahan juga itu ya beda-beda, dan poin utamanya juga saat lu pakai masker pilih bahan yang comfortable buat lu napas ya kan. Betul sekali. Jadi selain lu mikirin dia seberapa bisa menahan droplet, lu harus memastikan lu bisa memakai itu dalam waktu seharian gitu kan. Kalau enggak terus napas balik ke edisi itu ya, virus sama dengan jamur. Yang itu masker itu tidak berguna waktu itu ya di episode 1. Bisa menyebabkan darah tinggi. Bisa menyebabkan darah tinggi dan gula darah naik tuh. Nah, itu kalau maskernya kayak dari plastik ya itu bisa nyebabin sesak napas memang. Iya. Jadi selain itu salah satu pertimbangan juga ya. Makanya ada paper gue baca beberapa yang direkomend itu kayak pakai bahan kaos bekas tapi dilapis-lapis beberapa lapis dan sarung bantal, tapi pada akhirnya paper itu bilang mendingan pakai kaos karena itu lebih comfortable. Lebih can fit your face gitu. Lebih fit dengan muka lo. Di paper dan juga kalau menggunakan mungkin tambahan, dan juga kalau menggunakan baju bekas itu kan baju bekas kita sendiri ya. Jadi alergen apapun itu pasti nggak bereaksi lagi dengan kita, dan juga kita bisa mencegah yang namanya alergi. Kadang kita pakai baju gitu bisa gatal-gatal atau apa gitu bisa dikurangi kalau menggunakan baju. Tahu lah ya. Iya.
Mungkin dia yang alergi baju murah, ya udah nggak usah pusing kan ya. Iya, ya Iya, udah Itu pakai aja baju biasanya mahal. Gina itu. Alergi baju mangga 2 ya. Iya, ya oke. Tapi yang gue baca juga ada yang ini sih, kayak ada yang bilang kayak pakai misalnya apa ya, kain yang di dapur gitu, kain lap yang di dapur yang ada pattern-patternnya itu kan, kayak jadi orang meneliti kayak itu sebenarnya lumayan bagus gitu. Jadi sebenarnya yang kalau mau diperhatikan juga dari bahan cukup logis sih. Jadi kayak kalau misalnya lu pakai lihat kainnya itu, lu ke sumber cahaya, kalau misalnya ada seberapa banyak sih lu bisa kelihatan serat kainnya. Kalau itu berarti menunjukkan dia punya Tipis. seberapa tebal tipisnya bahan tersebut gitu kan. Kalau misalnya nggak gitu kelihatan cahayanya, berarti sebenarnya lumayan bagus gitu. Tapi balik lagi tadi yang poin Ivana bilang, ya ini kan jadi sebenarnya antara ada keseimbangan antara setebal apapun bahan itu sama seberapa nyaman lu bisa napas gitu. Ya nggak ada gunanya lu tebel-tebel tapi nggak bisa napas gitu kan. Bengep. Ya lu ntar mati nggak sesak napas Mati. sebenarnya. Iya. Nah, Lu bebas kalau dari misalnya corona tapi lu mati karena sesak nafas kan. Iya, itu beneran bebas daripada- corona sih. daripada lu pakai masker tebal-tebal, mending di rumah nggak sih? Ya betul. Iya, tapi kalaupun lo harus keluar ya gunakanlah masker dengan benar dan pilihlah bahan yang benar. Nah, dan Kalau sebenarnya misalnya bukan ngomongin masalah menggunakan masker yang benar nih. Hmm. Nah, menggunakan masker yang benar tuh sebenarnya gimana? Itu kayaknya perlu juga kita bahas di sini sedikit deh. Benar, karena gue pernah baca juga tuh ada satu penelitian bilang sebenarnya masker itu ngefek, masalahnya orang udah pakai masker, dia pegang-pegang lah maskernya itu gitu. Jadi nggak ngefek lagi gitu kan. Makanya kemarin sempet orang bilang, pemerintah bilang kan itu malah meningkatkan resiko lo terinfeksi ya karena itu, karena penggunaan yang nggak benar. Tapi kalau penggunaannya benar dan tetap cuci tangan sebelum lo pegang-pegang muka itu tuh lebih efektif daripada nggak pakai masker. Dan terus kalau mau ngelepasnya juga jangan plak lu ambil dari kainnya ya, harus bener gitu makainya dan cara lepasnya ambil dari karet belakang kupingnya. Jadi jangan sampai pegang bagian luarnya itu. Kalau pakai yang surgical mask tuh berarti yang bagian birunya ya. Kalau yang reusable ya yang di bagian luarnya itu, karena kan itu asumsinya virusnya nempel di situ. Disitulah droplet-droplet dan aerosol yang berkeliaran guys. Jadi percuma kalau udah make dipegang terus dia megang-megang mulut, mata, hidung gitu. Terus pakainya dibalik lagi. Kan jadi lebih kreatif lagi. Itu gue pernah lihat juga tuh hoax kayak gitu tuh. Katanya kalau tenaga medis pakainya dibalik, kalau orang terbalik gitu. Kalau orang awam Iya benar. Padahal nggak. Iya, ada yang bilang kayak gitu, itu benar nggak sih? Menurut gue, oke. Tergantung juga lu punya itu nggak sih, punya katanya kalau misalnya yang dibalik gitu, itu ada yang bisa melindungi kita tapi tidak melindungi orang lain. Kalau lu lagi sakit, lu harus pakai yang Iya, ada yang kayak gitu. Iya kan? Tapi sebenarnya kan kalau pakai surgical mask, kita mesti bedain gitu kan sama yang mungkin kalau kita lihat kayak orang-orang pakai APD lengkap tuh ya, ada yang kayak N95 gitu kan, yang bulat gitu. Itu kan emang buat protect, beneran bisa protect diri sendiri sama protect yang lain. Kalau misalnya surgical mask atau mungkin masker kain yang kita pakai, yang kita dianjurkan sekarang pakai itu kan lebih kalau misalnya orang sakit atau misalnya ada droplet-droplet dari kita nggak nyebarin ke yang lain gitu kan. Jadi bagian di dalamnya itu sendiri juga dari bahan yang bisa menyerap air atau itu, jadi lebih yang bisa nyerap air lah. Kalau misalnya justru bagian yang luarnya itu kebalikannya, kalau bisa dia yang nggak nyerap air. Jadi kalau misalnya ada droplet dari orang empel ke bagian luarnya, itu dia nggak keserap gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya masker kain ya memang resiko, kan namanya kain pasti lebih bisa nyerap air gitu kan. Itu juga salah satu alasan kayaknya kenapa juga diharapkan semua orang bisa pakai gitu. Jadi ketika orang bersin pun ya lebih resiko ada droplet-droplet yang bisa muncrat ke orang lain juga itu nggak lebih dikit. Dan terutama kalau orang cuma ngomong biasa, yang kasus asimptomatik terutama ya, ternyata kalau orang ngomong dropletnya kemungkinan besar droplet gede, jadi kemungkinan besar ketahan. Kemungkinan kayak gue baca paper ada, kalau lu cuma ngomong, kemungkinan droplet lu menjadi aerosol, menjadi partikel yang kecil banget dan bisa ke bawah angin itu kecil juga.
Makanya kemungkinan besar masker kain itu bisa nahan. Iya, iya. Terus kalau masalah tadi surgical mask bisa dibalik-balik, kan sisi luar yang waterproof ya. Terus kalau misalnya dia mau makainya kebalik, gue ngebayanginnya kayaknya gerah deh, susah napas ya nggak sih? Berarti kan Iya. Terus kalau napas langsung kena, Nggak ada yang nyerap. iya waterproof, tapi nggak Bener. nyaman. dan juga kalau misalnya kalau pakai surgical mask terus yang bagian yang bisa nyerap airnya di depan itu malah jadi lebih membahayakan elu sebenarnya kan. Benar, malah menempel lah semua itu droplet di situ ya. Terus juga Iya. yang paling gue annoyed juga kadang ini sih, kayak kadang tuh ini bukan cuma masalah masker kain atau apa ya, kayak masker surgical tuh orang kayak suka pakai masker tapi hidungnya masih nggak ini, cuma buat mulut doang. Biar gampang nafas, Fel. Iya, gue sebagai kaum pesek gue mau membela nih, tapi nggak, tetap jangan ya guys, itu nggak ada gunanya guys. Iya. Biar pesek Ya, kalau daripada misalkan dia pakai- menutup hidung lo. Iya, Ya, jadi daripada pakai pemakaian itu mending pakai bra aja nggak sih? itu mah pengennya lu tim. Timmy. Iya benar. Dasarnya jelek-jelek Timmy semua. Iya. Hari ini kita bully aja Timmy. Ya kan, Tapi kayaknya Kalau lu- kalau apa? lu ada dua, maksudnya lu kalau pakai bra kan dua, bisa jadi beli satu dapat dua gitu loh. Buy one, Ya, lu Buy one bagi. get one. buy one get one free ya. Bisa dapat yang itu lagi ya, motif macam-macam ya. Iya. Sudah. Anyway, Iya. Iya, jadi Iya. tadi kalau misalnya mau kita mengakses pemakaian masker atau mungkin kita mau bikin masker sendiri dari kain, yang perlu diperhatiin juga mungkin ini kali, kayak masker itu mesti bisa nutup muka, maksudnya sisi muka bagian hidung sampai maksudnya bagian atas hidungnya sampai ke bagian dagu juga, bukan cuman kayak lu tutup hidung, tutup mulut tapi dagunya masih kelihatan gitu kan. Iya. Dan sebisa mungkin bisa fit ke elu sih, ke muka lu gitu kan. Kadang ada berapa jenis masker tuh yang bener-bener kayak cuma ada satu ukuran dan kayak banyak banget bolong-bolong celah-celah dari samping gitu kan. Itu juga nggak bagus gitu. Tim, makanya BH nggak bisa, Tim. Kekecilan buat muka. Beda. Bengep loh nanti. Iya. Ya Timmy pengen lu banget. cari aja cupnya agak besar. Iya. Gue masih agak bingung sih ketika lu mau kayak gitu, berarti lu mesti fit test satu-satu dong. Lu ke mall aja tuh cobain satu-satu. Lu taruh di Iya. Ada juga lu tadi usir. Iya. kira perfect gak sih? Iya, makanya perfect. Cukup. Oke. Cukup. Kembali ke laptop. Iya, jadi masker tuh intinya membantu lah ya. Tapi tentu Iya. saja harus dibarengi. Jangan lupa dengan effort-effort yang lain nih. Seperti physical distancing dan cuci tangan. Iya, yang jadi mungkin ada orang berapa concern kayak orang pakai masker, tiba-tiba ini udah bisa protect dan malah ya berkerumun lagi gitu kan. Tapi itu yang nggak guna juga gitu, karena tadi sempat disinggung juga gitu kan, kalau untuk penelitian terkait seberapa efektif ini bisa melindungi penggunanya itu masih belum tahu gini kan nggak seumum memakai surgical mask atau N95. Jadi lebih tujuannya tadi yang Gina sampaikan buat mencegah penularan dari diri sendiri ke orang lain gitu. Kalau misalnya tapi tetap berkumpul rame-rame ya sama aja bohong. Berarti kita nggak bisa nih ke mall gitu atau ke coffee shop bareng-bareng rame-rame, tapi kita pakai masker semua. Enggak lah ya. Ini masih buka ya? Oh iya udah PSBB loh. Ntar kena ciduk. Oh iya benar. Jadi ini kayak precautionary aja nggak sih? Kayak lo sedia payung sebelum hujan. Kalau lo nggak hujan ya lo nggak salah kan bawa payung gitu. Iya. Sama kayak ini. Kayak walaupun mungkin lo nggak kena, tapi ya pakai masker nggak ada salahnya juga gitu. Nah terkait tadi temennya Ivana itu kan memakai masker kain sampai berhari-hari gitu kan. Sebenarnya gimana sih cara ngebersihin masker itu sendiri? Kalau misalnya masker yang baik itu masker kain atau mungkin siapa tahu mungkin ada stok masker surgical gitu. Boleh gak sih? Kayak gue pernah denger gitu kan. Kayak Ivana juga deh. Kayak Ivana banyak banget nih ceritanya.
Kayak bisa kayak ada yang pernah nanya ke Ivana kayak boleh gak sih disetrika gitu kan? Nah ini khusus kasusnya lebih Katanya ke surgical mask gitu kan kalau nggak salah. Setrika tuh maksudnya biar rapi apa biar apa? Enggak kan panas, jadi panas membunuh. Oke. Oh, karena panas jadi bisa membunuh virusnya. Bahkan gue pernah ditanya, mungkin nggak sih kita kayak di ruangannya disuhuin 50 derajat, jadi virusnya mati. Yang ada kita mati dulu. Nah itu dia, bingung nggak jawabnya gimana. Silahkan. Kalau mau mah boleh kalau tahan di ruangan 50 derajat. Iya. Kita Terus disuruh juga Kita nggak udah pakai di nature duluan. Terus juga dari segi pakai suhu di padang pasir sih 50. Padang pasir aja padang masih pasir. 40-an ya. 40-an kayaknya pada pasir. 40-an. Kalau udah 50-an, protein kamu udah di nature duluan malah. Suhu neraka itu mah. Kenapa saya mau Jadi ngomong? Oke, Timi kayak ada mau mencoba mau menjawab. menjelaskan. Oh ya. Oke, gini ya. Kita bicara sains daripada masker kita saat ini deh. Masker surgical mask atau masker untuk di ruangan operasi yang tersedia saat ini nih kan terdiri dari beberapa layer tuh. Salah satu komponen daripada layer masker masker operasi ini adalah kain bukan tenunan seperti polipropilen. Nah, polipropilen ini apaan? Polipropilen ini adalah termoplastik. Dan juga kalau kita yang kita tahu sekarang ini juga menggunakan masker kain itu kan ada juga bahannya menggunakan katun. Nah, harus ingat nih, polipropilen dengan katun ini itu dia didasarkan pada ikatan karbon yang ada. Dan ikatan karbon itu sangat sensitif dan bisa terpengaruh dengan suhu. Semakin tinggi suhu, ikatan karbon juga akan terganggu. Dan bahkan jika bahkan juga bisa merusak ikatan karbonnya sendiri. Polipropilen memiliki titik cair pada suhu 130 sampai 171 derajat Celcius. Sedangkan katun itu pada suhu sekitar 249 derajat Celcius. Nah, tadi kan ditanya menggunakan setrika. Saat kita menggunakan setrika nih, tergantung jenis setrikanya. Jenis setrika murah atau mahal ini. Itu juga perlu dipikirkan. Jadi ada harga, ada barang Karena lagi. kalau jenis setrikanya murahan, dia nggak ada mode-nya, cuma 1, 2, 3 temperaturnya. Kalau setrika yang mahal, itu kan ada dikasih tahu tuh, ini mau pakai katun, wool, linen, atau apa gitu loh. Jenis bahannya. Nah, setrika sendiri itu memberikan suhu dari rentang 150 derajat sampai 210 derajat. Which is aman untuk katun. Tapi apakah propilen itu aman atau enggak, kita nggak tahu sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang bilang nih, surgical mask atau masker yang dipakai di ruang operasi mau disetrika biar membunuh bakteri, jamur, atau virus, itu kita coba pikirkan dengan logika aja deh. Memungkinkan nggak? Sedangkan polipropilen itu, dia titik cairnya itu 130 sampai 171 derajat. Dan lu punya setrika aja itu, rentangnya itu antara 150 sampai 210 derajat. Jadi bisa meleleh? Nggak tahu deh meleleh atau nggak. Tapi kalau dilihat daripada video-videonya kadang nggak meleleh tuh. Ya kita nggak bisa lihat, karena itu kayak ikatan karbon dong. Karbonnya rusak atau apa, membuat maskernya jadi memproteksi kita maksimal atau nggak, kita juga nggak tahu. Benar nggak? Jadi sebenarnya bisa bunuh logikanya aja. Bisa bunuh kumannya, bisa bunuh virusnya, tapi apakah layak untuk dipakai lagi berdasarkan suhu setrikaan itu sendiri, itu udah mencurigakan berarti ya? Udah perlu dipikir ulang gitu kan berarti? Jadi strukturnya bisa berubah, struktur masker. Iya. Jadi maka dari itu masker-masker operasi yang beredar di rumah sakit itu biasanya dianjurkan kan cuma pemakaian sekali aja, 1 kali pakai. Kalau memang ini bisa digunakan, kenapa kita harus buang ya?
kita setrika aja semuanya. Laundry. Itu logikanya ya. Iya. Iya. Dan gue juga baca-baca sih emang belum ada penelitian yang menunjukkan ada metode sterilisasi masker itu yang sebenarnya metode sterilisasi ada buat bunuh virusnya, tapi itu tidak dia menyebabkan kerusakan. Jadi belum ada metode yang dibuktikan tidak menyebabkan kerusakan pada masker. Jadi tiap material tuh guys ada apa ya? Mechanical property. Seberapa dia bisa withstand menahan sesuatu dari luar, entah itu panas, compression, fisikal lah gitu. Nah, mungkin kita bisa bunuh virus, tapi kita merusak maskernya gitu ya. Karena itu di luar ketahanan properti mekanis dia. Iya. Boleh nggak gue kasih contoh kayak gini? Kan virus tuh nggak tahan panas. Ya udah, lu mau bunuh virus di tangan lu setrika itu. Iya, apakah lu tahan gitu ya? Ya kalau lu tahan ya nggak apa-apa, yang virusnya mati, cuman tangan lu nggak tahan. Cuman tangan lu tidak bisa menahan kulit lu, mechanical property dari kulit lu tidak untuk itu gitu. Jadi oke, virus mati tapi tangan melepuh. Gitu. Iya, sama kayak jangan melakukan ini, jangan mencoba ini di rumah. Rumah sakit ini lagi sibuk dengan COVID. Kecuali limbet ya. Siapa sih pesulap yang bisa itu limbet? Oh iya benar, limbet. Apa? Limbet. Ini di Malaysia, dia nggak nonton The Mentalist waktu itu. Deddy Corbuzier belum bikin podcast waktu itu, Tim. limbet. Oke. Sebenarnya kalau terkait sterilisasi memang untuk terkait surgical mask atau N95 saat ini udah banyak sih lagi mulai pada, karena kan emang stoknya terbatas nih. Jadi udah mulai banyak riset ongoing lagi saat ini, apakah efektif apa enggak. Tapi kan itu masih sifatnya ya masih 1-2 gitu kan, masih belum definite lah, belum pasti gitu kan. Jadi memang walaupun mungkin kalau terkait di rumah sakit mungkin ada yang sudah mencari cara buat sterilisasi sendiri, tapi kalau untuk umum sih kayaknya nggak direkomendasi ya. Dari alat-alatnya sendiri juga kayaknya bukan alat-alat yang umum bisa didapetin gitu kan, bukan kayak setrikaan, kayaknya nggak ada deh kayak yang gue baca kayak nggak ada yang kayak gimana bisa gak sih disetrika gitu kan, kayak mereka ada oven, ada apa gitu kan. Jangan juga lu masukin oven ke oven buat bikin kue juga gitu kan. Jadi kayak nggak usah ribet lah guys, nggak usah terlalu kreatif. Lu punya masker kain, cuci aja. Penting masker kain dicuci setiap hari. Pakai deterjen cuci sudah lebih dari cukup. Cuci dengan sabun, bukan cuci dengan air doang. Iya, cuci dengan sabun. Ya, jadi apa nih kesimpulannya, guys? Ya, jadi untuk menjawab apakah masker ini perlu dipakai apa enggak, jawabannya ya. Jadi apa yang sekarang dianjurkan pemerintah terkait penggunaan masker kain itu memang diperlukan untuk mencegah penyebaran, sehingga tingkat penyebarannya bisa ditekan seminim mungkin. Pemakaiannya juga bukan cuma buat orang yang sehat aja gitu, buat orang yang sakit aja. Semua orang mau itu sehat mau sakit wajib pakai masker dari kain. Nah, cara pakai masker kain ini sendiri sebenarnya setelah dipakai bisa dicuci, tapi juga dengan deterjen. Jadi nggak perlu aneh-aneh disetrika, diapain, dijemur oke lah habis dicuci ya. Tapi juga perlu diperhatikan pemakaian ini tidak menjadi alternatif gitu. Tetap mesti cuci tangan, tetap mesti jaga jarak. Kalau nggak perlu keluar ya nggak perlu keluar. Jadi di bulan puasa gini bentar lebaran ya sebisa mungkin juga banyak kan kayak orang pengen pas lebaran secepat mungkin lah ini bisa reda gitu kan. Jadi dengan apapun cara buat mengurangi penyebaran ya sebisa mungkin kita bisa jalankan. Boleh kreatif, tapi harus tahu juga teori di belakang yang mendasari. Boleh kreatif tapi kritis. Iya, jangan karena kita gak kritis akhirnya kita itu malah merugikan orang lain gitu loh. Dan diri sendiri. Iya, orang lain lebih penting sekarang. Tapi kalau nggak kritis tuh juga bisa merugikan diri lo sendiri pastinya. Ya, kalau lu gitu sendiri ya lu mati sendiri. Iya, mati sendiri. Ya, boleh kreatif tapi harus kritis ya guys. Ya, terus buat yang berpuasa
Selamat berpuasa. berpuasa. Ibadah puasa. Iya. Iya. Semoga lancar. Semoga barokah. Semoga barokah, semoga lancar, semoga nanti pas lebaran ini sudah berakhir. Amin. Yes. Amin. Amin. Iya. Oke Oke. deh. See you next week. Udahan yuk, Oke, nice. udahan. See you next week, guys. Bye. Bye.